Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Mugi-mugi Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin mewajang tentang apa yang namanya puasa ngapit weton nih. Ya. Nah, sudah jarang dilakukan pada anak-anak generasi muda saat ini kali ya. Yang namanya poso ngapit weton niku sebenarnya tidak salah ya, dan itu bagus karena pada weton kita itu sebenarnya kan mongso celah untuk memperkuat diri. Jadi kondisi weton, ketika weton kita, kondisi aura diri kita itu sedang mongso puncak-puncaknya, dan jika kita puasai maka akan semakin pekat, akan semakin kuat, dan akan semakin cemerlang. Nah gitu itu dari segi logika. Nah terus kenapa weton, Mbak? Nah itu kita bahas dari beberapa sisi ya. Nah sisi pertama adalah sisi logika ya. Nah yang pertama logika ini, loh kok weton ya? Kenapa? Nah dalam satu kurun waktu, weton itu kan 35 hari deh. Satu siklus 35 hari ini adalah siklus di mana suatu kondisi berjalan selama 1 bulan. Itu kan bulan deh. Nah, dalam satu hitungan bulan itu maka akan terjadi suatu yang namanya siklus apa ya namanya? Siklus perubahan karakter aura diri. Nah, dalam arti di sini ada yang namanya penguatan dari suatu yang namanya menyingkronkan ya, menyeimbangkan penyelarasan antara kondisi batiniah dan kondisi badaniah kita. Loh, mumet ya? Mumet ya? Yo, ora. Nah, itu logikanya seperti itu. Tapi akan kita jabarkan ya, yang namanya kondisi badaniah dan antara jasad dan batin gitu ya. Jadi pada masa itu, pada masa sama kita ambil contoh Selasa Kliwon gitu ya, atau mungkin Jumat Legi gitu ya. Nah, pada masa-masa itu maka aura diri kita, sedulur papat kalimo pancer, kelengkapan diri kita, dan semua unsur yang ada dalam tubuh kita itu mengalami yang namanya titik perpusaran, atau yang dinamakan titik balik dari kekuatan alam bawah sadar kita itu. Ibaratnya ngeriset nek wong broso program itu ngeriset. Loh, iya Mbak, iya. Dan antara rogo dan sukma itu juga bersatu. Masya Allah, memang itu luar biasa Terus kenapa dipuasai? Karena siklusnya itu adalah siklus di mana badan itu harus sudah saatnya minta jatah. Loh, minta jatah, badan minta jatah. Iya, jatah itu minta diposoni. Poso itu kan cuci gudang ya surah apa-apa, memang itu cuci gudang agar semua yang ada dalam diri kita itu diriset, baik secara fisik termasuk secara batin. Dan yang kuat lebih kuat, yang kotor dibuang agar bersih, yang kurang kuat dikuati. Nah segitu Nah termasuk diantaranya adalah puasa ini. Dan kenapa weton itu siklusnya 35 hari, dimana tubuh itu sudah tidak bisa lagi menyimpan apa yang namanya ibaratnya anorgetan ya diregeti, anorgetan ya diresiki. Hakikat puasa itu sebenarnya membersihkan Nah seperti itu. Nah sekarang kita ambil dari segi batiniah ya. Lahir ya, sekarang batiniah. Secara batiniah, yang namanya orang itu punya weton. Banyak sekali yang nyepelek gitu ya. Ketika kita lahir punya weton, dan wetonnya itu ada seumpama kalau kita ambil Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu adalah anggoro kasih. Sebenarnya kan itu malam dimana kita itu dulu saat itu dilahirkan pada masa saat dalam kurun waktu satu pasaran, dan di situ sebagai kita titik awal untuk
kita lahir ke dunia itu pasti ada pembukanya nih. Nah, setiap pembukaan itu dimulai dengan suatu hal yang sifatnya mula bukaan dunia, kelengkapan kita diturunkan, dikuatkan, ditetapkan takdir sampai kita menjadi kuat dan dewasa. Nah, itu perlu dikuati, diresui, di wiradati, dielengke, diresiki, dikuati. Ya ngono iku. Nah, terus yang sekarang terjadi itu adalah dianggap ini nun sehule ya. Ini nanti bertentangan, seolah-olah bertentangan dengan agama, terutama agama Islam le. Nah, itu seorang no tuntunane, orang no dasare iku sesat, sirik dan sebagainya. Lho, ojo ngono dhisik le. Nah, wong Jawa iku manut karo Al-Qur'an, manut karo Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panuntun dan pembimbing kita sebagai umatnya le. Nah, nopo kok ora oleh? Dalam satu riwayat Nabi itu berpuasa sunnah le. Setiap 1 bulan, 1 bulan itu puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini, ya ini sebagai ngapit weton. Nah, ini tidak dijelaskan mau kapan, terserah, mau dipedel-pedel, mau digabung, mau di dipaskan mana, itu hanya momen. Kalau dalam orang Jawa pasti dikasihkan momen, dimana pasti di pasaran lahir, diantaranya adalah weton itu. Nah, kenapa tidak boleh? Pak, boleh. Yang tidak dibolehkan adalah puasa karena ingin sesuatu, bukan karena Gusti Allah ya. Padahal yang puasa itu kan pembersihan diri karena memang mengharap ridho dari Gusti Allah, bukan yang lain. Tetapi ya yang namanya orang itu macam-macam deh ya. Ya tidak salah juga karena Gusti Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya ora apa-apa. Sing mesti lambaran dewi itu adalah karena Gusti Allah ya. Nah, di antara puasa tadi ada yang Senin, Kamis, Mutin, Daud dan sebagainya. Itu kan memang beberapa yang memang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai sunnahnya, memang dianjurkan. Tetapi di antara yang satu itu yang dianjurkan dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah puasa 3 hari di bulan Hijriah. Nah, kalau orang Jawa bulan Hijriah itu dijatuhkan pada weton karena umurnya 35 hari dan dasarnya yaitu tadi. Makanya tidak perlu ragu karena setiap kita puasa berarti ada mensedekahkan diri sendiri, membersihkan segala apa yang jadi kotoran dalam diri, membersihkan ibaratnya cuci gudang untuk raga kita sendiri dan menguati segala apa yang ada dalam diri kita. Kelengkapan kita di dalam alam kegoiban, 4 unsur dan semua mewakili 4 nafsu manusia itu terbimbing ke arah yang lebih baik. Insya Allah ya Lea, nantinya semua yang jadi keinginan kita akan lancar. Tentu saja itu karena kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pangeran akhirat jagat kita. Nah gitu loh ya, saya mesti ora usah ragu. Neng poso iku rasane neko yus poso biasa wae, niat lillahi ta'ala, poso pas ki ngapet weton. Wis ora apa-apa. Mugi-mugi Gusti Allah itu paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu dulu ya Lia. Kita sambung lagi nanti di kesempatan lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.